Oke, halo kelas 12. Bersama saya Mem Santi yang akan membantu kalian untuk pembahasan SKL 24 sampai 25 untuk persiapan ujian sekolah tentunya. Nah, untuk SKL 24 ini adalah masih di dalam diagonal bidang suatu dimensi ruang. Kemudian untuk SKL 25-nya adalah dari suatu kombinasi atau masih di dalam bentuk kaidah pencacahan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan, meskipun di sini sangat ringan, kalian tetap memperhatikan agar kalian bisa memiliki pertanyaan jika ada pertanyaan. Kemudian saya ingatkan kembali untuk tugas-tugas tersebut. Misalkan saya berikan SKL 24 sampai 25 nanti dikerjakan di HVS, kemudian dikumpulkan, dijadikan satu dalam map. Kemudian saat tatap muka nanti saya akan cross check kembali. Itu juga untuk manfaat kalian, misalkan ada sesuatu yang lupa, nanti kalian bisa membukanya kembali. Jadi tujuannya selain untuk penilaian dari portofolio matematika dari Mem Santi, kalian juga bisa memanfaatkan itu untuk mereview ulang. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk SKL 24 di sini adalah salah satu bidang diagonal balok KLMN OPQR. Nah, kalian di sini ada sebuah balok. Untuk menamai KLMN OPQR itu harus dari bawah ya. KLMN diurutkan OPQR dari bawah ke kanan, kemudian lanjut gitu. Nah, namanya bidang diagonal berarti diagonalnya membentuk bidang. Di sini ada 4 ya, yaitu KLP, KLQR, kemudian ONMP, lanjut OLMR, selanjutnya KNQP. Nah, dari jawaban pilihan ganda di sini yang ada di salah satu 4 diagonal bidang, maksud saya bukan diagonal ruang ya. Diagonal bidang berarti bidang yang bentuk diagonal. Caranya membentuk seperti ini gimana? Nah, misalkan dari bidang KNRO di sini membentuk diagonal. Nah, berarti sejajarnya dengan ini, maka dapatlah bidang ini. Kemudian diagonal yang membentuk seperti ini, PM dijadikan satu jadi bidang seperti ini. Kemudian dari bidang KLPQ ini PK di sini, kemudian di sana QN, kemudian jadilah bidang. Kemudian dari PK jadi OL. Nah, di sana RM. Nah, jadilah bidang. Ini namanya bidang diagonal ya. Nah, salah satunya adalah LMRO. LMRO. Nah, yang lainnya tidak ya. KLPO, KLPO. Ini namanya bidang. Sisi bidang, bukan bidang diagonal. Oke, saya lanjutkan. Masih sama, diketahui kubus PQRST-UVW salah satu bidang diagonal pada kubus tersebut. Nah, berarti salah satu dari 4 yang sudah saya deskripsikan di sini. Sama caranya, kalau diagonal bidang dari suatu bidang, kalian buat diagonal. Misalkan kalian memperhatikan P, Q, U, T. Diagonalnya di QT. Berarti QT sejajar dengan WR. Dapatlah bidang WRQT atau QRWT. Selanjutnya, selain QT, UP sejajar dengan VS. Kemudian membentuklah bidang PSVU. Nah, itu namanya bidang diagonal. Begitupun dengan SRTU dan PQVW. Jelas ya? Kalau belum jelas bisa wabri dengan saya. Kemudian untuk diketahui kubus ABCDEFGH salah satu diagonal bidang, sama tinggal ganti hurufnya saja.
Sebelumnya jawabannya nih ya, salah satunya adalah A, B. Salah satunya boleh kalian jawab A, B, G, H, atau C, D, E, F, atau B, C, H, E, atau A, D, G, F. Dibolak-balik hurufnya nggak apa-apa, asal urut ya. Misalkan D, C, F, E, bukan D, C, E, F, bukan F, D, C, E. Nanti kebalik-balik jadinya ya. Jadi berurutan biar kita mudah dan paham, lebih mudah memahaminya. Kemudian untuk yang diketahui PQRS, balok PQRS TUVW salah satu bidang diagonal. Sama caranya, dari suatu bidang kamu perhatiin bidang sisinya, kemudian diagonal adalah TQ, berarti sejajar dengan WR, dapatlah bidang QRWT, sama kayak tadi ya. Nah, ini salah satu untuk yang SKL 244 soal yang kemarin. Salah satunya adalah ini, kalian bisa menjawab salah satunya. Kalau benar berarti betul. Nanti nilainya saya rekap di akhir SKL ini selesai. Dari angka-angka, nah ini mulai di nomor 25. 25 ini adalah kaidah pencacahan. Kita perhatikan sama-sama. Di sini dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan ratusan ganjil. Nah, kita lihat ratusan. Berarti ada 1, 2, 3 karena ratusan terdiri dari 3 angka atau 3 bilangan. Ganjil. Ganjil artinya dari angka yang tersedia kalian sebutkan yang ganjil adalah 1, 3, dan 5. Berarti ada berapa bilangan? Ada 3 bilangan. Kemudian syaratnya tidak ada angka yang sama atau tidak boleh berulang. Artinya dari angka yang tersedia ini harus dikurangi dengan angka yang sudah disediakan di angka paling belakang ini. Berarti dikurangin salah satunya, berarti 6 dikurangin salah satunya ini, jadinya 5. Karena nggak boleh sama, kemudian 5 dikurangi 1 lagi jadi 4. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Nah, sekarang ratusan genap. Sama ratusan berarti terdiri dari 3 bilangan. Genap berarti 2, 4, dan 6, ada 3. Karena tidak boleh sama atau tidak boleh berulang, berarti di sini 6 dari angka yang tersedia ada 6 dikurangi 1, di sini udah dipakai 1, jadi 5. 5 dikurangi 1 lagi karena udah dipakai yang pertama, jadi 4. 5 kali 4 kali 3 adalah 60. Selanjutnya dari angka 1 sampai 6 disusun ribuan ganjil. Kalau ribuan berarti seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ribuan ganjil berarti ada berapa? 1, 3, 5. Ada 3. Selanjutnya karena angka yang tersedia adalah 6, 6 kurangi 1, 5. 5 kurangi 1, 4. 4 kurangi 1, 3. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 3, 180. Selanjutnya dari angka 6, 7, 8, 9 akan disusun bilangan ribuan genap. Ribuan berarti ada 4 bilangan. Kemudian yang paling belakang genap. Nah, di sini genapnya adalah 6 dan 8. Jadi ada 2. Dari 2 di sini angka yang tersedia ada 4 dikurangi 1, jadinya ada 3 karena tidak boleh sama ya, tidak boleh berulang. Kemudian 3 udah diambil 1 jadi 2. 2 dikurangi 1 di sini jadi tinggal 1. Jadinya 3 kali 2 kali 1 kali 2 adalah 12. Terakhir nih. Dari angka 6, 7, 8, 9 disusun bilangan ratusan ganjil. Kembali ke ratusan, berarti ada 3. Ganjil berarti dari belakang. Kita lihat ganjil ada 7 dan 9, bukan 6 dan 9, tapi 7 dan 9. Berarti ada 2.
Kalau begitu, karena nggak boleh sama atau tidak boleh berulang, maka dari angka yang tersedia dikurangi 1 yang udah dipakai, jadinya 3. Udah dipakai 1, 3 kurangi 1 masih 2. 3 kali 2, 6 kali 2 adalah 12. Oke, selesai. Terima kasih. Jangan lupa untuk kerjakan untuk SKL berikutnya, kemudian dijadikan satu kembali dari SKL 24, kemudian pada saat tatap muka nanti saya bisa cross check. Oke, terima kasih, semoga